Semuanya dimulai pada tahun 2167 saat ras iblis menaklukkan seluruh wilayah manusia. Di tengah semua kehancuran ini, satu-satunya yang selamat adalah sang protagonis, si Chen, seorang pembunuh peringkat SSS. Tapi semua kekacauan ini dimulai 7 tahun lalu saat beberapa raja iblis muncul, entah dari mana. Lin Yu, salah satu dari raja-raja ini, mengejek umat manusia, menyebut mereka sampah yang menyedihkan dan rapuh. Dia lalu bersiap untuk mengakhiri semuanya, mengatakan sudah waktunya bagi si Chen untuk memenuhi satu-satunya tujuan sejatinya. Energi merah yang sangat jahat mulai terbentuk di tangan Raja Iblis itu. Niatnya sangat jelas, yaitu untuk melahap pahlawan kita dan menyerap semua kekuatannya. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan serangan kuat langsung ke arah pahlawan kita. Namun, saat dia ditelan oleh energi itu, si Chen teringat akan adiknya dan rekan-rekannya. Dia juga teringat akan gurunya dan semua orang tersayang yang telah hilang darinya. Dipenuhi amarah, pahlawan kita berteriak bahwa iblislah yang merebut semua orang darinya. Itulah sebabnya dia bersumpah akan menyeret Raja Iblis itu bersamanya, bahkan jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Jadi, protagonis kita mengaktifkan jurus pamungkasnya, Tumnus Arc, dan melepaskan energi dalam jumlah yang luar biasa. Raja Iblis itu sangat terkejut, sama sekali tidak bisa bergerak melawan kekuatan yang begitu dahsyat. Sementara itu, tubuh si Chen bersinar terang, bersiap untuk meledak dan membawa semuanya bersamanya. Saat tubuhnya meledak, dia teringat adiknya yang penuh luka. Tepat setelah itu, bayangan gurunya juga melintas di benaknya. Dan akhirnya, dia teringat orang tuanya saat momen bahagia di masa kecilnya. Pahlawan kita meratapi dirinya yang tidak cukup kuat untuk melindungi mereka semua. Di tengah cahaya, Raja Iblis itu mengutuk umat manusia karena mampu melakukan hal seperti ini. Si Chen kemudian menyesal tidak menemukan sarang iblis lebih cepat, karena jika dia menemukannya, dia tidak akan kehilangan segalanya begitu cepat. Setelah ledakan, semuanya menjadi gelap sampai sebuah cahaya kecil muncul di antah berantah. Tiba-tiba, mata protagonis kita terbuka lebar dan dia benar-benar bingung. Dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur di sebuah ruangan yang asing. Sambil duduk, dia terkejut dan bertanya-tanya, "Tunggu, bukankah seharusnya aku sudah mati?" Selain itu, dia melihat sekeliling, mencoba mencari tahu di mana sebenarnya dia berada. Karena penasaran, pahlawan kita menuju jendela untuk mengintip keluar, dan yang mengejutkan, dia melihat bahwa dia berada di sekolah. Ini membuatnya benar-benar bingung karena dia ingat dunia sudah hancur total. Setelah beberapa saat, protagonis kita akhirnya menerima kenyataan barunya karena entah bagaimana dia telah kembali 10 tahun ke masa kuliahnya. Tiba-tiba, gelombang suara aneh muncul di depannya entah dari mana. Tepat setelah sebuah layar mengumumkan bahwa kekuatan kerakusan telah berhasil diintegrasikan, dia kemudian mengambil ponsel dan memastikan tanggalnya, melihat bahwa itu adalah 16 Mei. Dan saat itulah pahlawan kita menyadari dia kembali ke tahun 2157. Dengan kata lain, dia berada 3 tahun sebelum kedatangan para Raja Iblis. Pahlawan kita ingat bahwa dalam 3 tahun, iblis pertama bernama Wrath akan muncul dan dialah yang membuka gerbang dunia bawah agar iblis lain bisa masuk. Ini adalah titik awal dari kehancuran total umat manusia dan juga alasan dia kehilangan setiap orang yang dia cintai. Tapi sekarang setelah dia kembali, segalanya bisa berbeda, karena jika dia mengalahkan Wrath, dia bisa menghentikan gerbang dunia bawah agar tidak pernah terbuka. Namun, dia berhenti sejenak dan bertanya-tanya tentang antarmuka kekuatan kerakusan ini. Karena layar aneh ini telah melayang di depannya sejak dia bangun, pahlawan kita menyentuh layar itu dan terbuka untuk menampilkan banyak informasi. Tertulis si Chen level 1 dan semua statistiknya ada di angka 100. Dia bingung karena belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dulu, dia hanya bertarung menggunakan kekuatan kebangkitannya yang sangat langka dan universitas tempatnya belajar hanya merekrut siswa yang berpotensi bangkit. Tapi di kehidupan masa lalunya, dia tidak bangkit dan hanya menjadi samsak semua orang. Tiba-tiba, layar di depannya mulai mengalami gangguan. Lalu layar itu menampilkan kartu pembunuh petir dengan semua detailnya. Pahlawan kita langsung mengenalinya sebagai kelasnya dari kehidupan masa lalunya. Dia merasakan kekuatan mengalir di dalam dirinya dan bertanya-tanya apakah dia mewarisi kekuatan lamanya. Tepat pada saat itu, kartu kelas lamanya melayang di depannya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan suara keras dan yang masuk adalah Ma Long, seorang penyihir bunga peringkat E. Temannya bergegas masuk dengan cemas bertanya apakah si Chen sudah merasa lebih baik. Dia bilang, "Ya," dan menyadari bahwa hanya dia yang bisa melihat antarmuka yang melayang itu. Ma Long terkejut melihat semua luka temannya telah hilang. Protagonis kita kemudian ingat bahwa ini adalah Ma Long, teman sekamarnya. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, Ma Long meninggal pada hari ketiga invasi. Tapi melihat temannya berdiri di sana, dia tahu pasti bahwa dia benar-benar telah kembali.
Tiba-tiba Malong teringat tes peringkat dan menarik si Chen untuk bersiap-siap. Dia bilang meskipun tanpa kebangkitan, tes itu penting untuk kelulusan dan menyeretnya pergi. Sementara itu, kita melihat halaman universitas dengan matahari terbenam yang indah di latar belakang. Di seluruh kampus, beberapa siswa sedang melatih kemampuan kebangkitan mereka, beberapa bahkan menggunakan waktu luang mereka untuk bermain sepak bola. Pahlawan kita kemudian berkomentar bahwa sudah lama sejak dia melihat begitu banyak orang yang hidup. Malong menjadi sangat ketakutan dengan pembicaraan aneh ini dan menyuruhnya untuk bergegas. Tapi si Chen hanya bisa memikirkan bagaimana dia pernah kehilangan segalanya. Dan jika dia tidak melakukan sesuatu, masa depan yang penuh keputusasaan itu akan terulang kembali. Itulah sebabnya dia memutuskan harus segera bertindak dan naik level dengan cepat. Karena di era ini, satu-satunya cara untuk naik level adalah dengan mengalahkan monster di dungeon. Masalahnya adalah hampir semua dungeon iblis dikendalikan oleh guild-guild besar. Jadi pahlawan kita melihat statistiknya dan berpikir tentang bagaimana dia jika dibandingkan dengan siswa bangkit lainnya. Berdasarkan pengalamannya, dia mencoba menebak apa peringkatnya dalam tes nanti. Dan melihat temannya, dia yakin bahwa dia jauh lebih kuat darinya. Tapi entah dari mana, sebuah bola basket melayang dan menghantam wajah Malong. Hantaman itu membuat pria malang itu jatuh ke tanah bahkan sebelum dia tahu apa yang mengenainya. Tepat setelah itu, sekelompok pria yang duduk di tangga mengenali mereka berdua. Pemimpin mereka kemudian berkomentar bahwa mereka pulih cukup cepat dari terakhir kali. Malong menjadi kaku karena takut dan mengatakan mereka hanya kurang beruntung. Sementara itu, protagonis kita hanya berdiri di sana menatap tajam ke arah kelompok perundung itu. Pemimpin mereka menyeringai dan mengatakan dia sudah bilang pada mereka bahwa kedua anak itu cukup tangguh. Kemudian dia mengeluh bahwa mereka seharusnya membawakan minuman karena tahu dia akan bermain. Malong panik dan langsung mengatakan dia akan lari membeli minuman. Namun, pahlawan kita menghentikannya, mengatakan itu sama sekali bukan salahnya, karena saat dia melihat perundung itu, pahlawan kita teringat beberapa hal dari masa lalu. Dia ingat ketika para pria itu akan menenggelamkan kepalanya ke dalam air dengan dalih membantunya. Dulu, perundung dan gengnya akan memukulinya tanpa ampun. Dan meskipun dia takut, Malong selalu mencoba membelanya, tetapi itu tidak banyak membantu. Pemimpin mereka bernama Zhou Zeng, bahkan akan bertanya mengapa dia harus berhenti. Menurutnya, itu adalah bantuan untuk merangsang kebangkitan pahlawan kita, dan sementara pahlawan kita menderita, para idiot lainnya hanya menertawakan situasi itu. Setelah dia pingsan, para pria itu bosan dan langsung pergi. Lalu Malong akan bergegas menolong temannya yang terkapar babak belur di tanah. Protagonis kita akan menangis sambil bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Dengan ingatan ini, dia menyadari bahwa kejahatan tidak hanya ada di dungeon iblis. Itu juga ada di sini, di dunia manusia, dengan orang-orang seperti mereka. Kembali ke masa sekarang, Zhou Zeng mengulangi bahwa mereka seharusnya membawakan minuman. Malong sekali lagi ketakutan, menawarkan untuk segera pergi membelikannya, tapi pahlawan kita menghentikannya dan mengatakan bahwa merekalah yang seharusnya meminta maaf. Perundung itu bingung, sama sekali tidak mengerti sikap baru ini. Malong menjadi putus asa dan bertanya apa yang sebenarnya dikatakan oleh pahlawan kita. Lalu Gongcheng, seorang prajurit bunga peringkat E, mendekat dengan tangan bercahaya. Tapi protagonis kita balas menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh tekad. Dia ingat bahwa pria ini hanya berlaga tangguh karena kakak laki-lakinya. Sementara itu, para penonton yang bergosip sudah mulai mengomentari pertengkaran itu. Mereka mengejek keduanya, menyebut mereka pecundang tak berguna di sekolah. Gongcheng langsung mendekati wajah pahlawan kita sama sekali tidak terlihat ramah. Dan dengan nada mengancam, dia bertanya apa yang baru saja dikatakan pahlawan kita dengan sangat tenang. Protagonis kita hanya menyuruhnya untuk berhenti mengganggu mereka. Si perundung menjadi marah dan berteriak bahwa dia butuh dihajar lagi sambil melayangkan tinju. Namun, pahlawan kita menahan serangan itu dengan sangat mudah. Pukulan itu berhenti di udara membuat Gongcheng benar-benar terpana. Penonton yang melihatnya melongo, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, semua orang di sana tahu bahwa protagonis kita bahkan belum bangkit. Karena kesal, si perundung mengumpat pahlawan kita dan bertanya apakah dia berani menantangnya. Pahlawan kita lalu menyeringai dan berkata dia akan menguji kekuatan barunya pada si perundung. Perubahan kelas selesai dan dia menjadi pembunuh listrik dengan statistik yang ditingkatkan. Rahang Malong ternganga saat dia bertanya kapan temannya bangkit. Sementara itu, protagonis kita berdiri di sana dengan kilat kuning berderak di sekitar tubuhnya. Gongcheng tidak terpengaruh dan mengaktifkan baju zira iblisnya yang tidak bisa dihancurkan. Dia lalu berteriak akan menunjukkan seperti apa rasa tinjunya dan menyerbu ke depan. Tapi pahlawan kita menghindar dengan mudah dan menyiapkan serangan balasan yang cepat.
Dan dengan pukulan telak, dia mendaratkan pukulan keras tepat di wajah si perundung. Dampaknya begitu kuat sehingga orang itu sampai terpental. Penonton dan Malong benar-benar terkejut melihat pemandangan yang luar biasa itu. Terbaring di tanah, Gong Cheng mengumpat dan menuduh pahlawan kita melakukan serangan licik. Dia lalu berteriak pada teman-temannya, bertanya apakah mereka hanya akan berdiri di sana dan menonton. Namun, salah satu dari mereka sangat ketakutan sampai hampir tidak bisa bicara karena protagonis kita sekarang terlihat sangat mengintimidasi. Melihat ini, perundung lain menjadi marah dan menyerang sambil berteriak bahwa dia akan menghabisinya. Tapi pahlawan kita dengan mudah menangkis lengan pria itu, menghentikan serangannya, dan dengan tangannya yang bersinar kuning, dia memelintir pergelangan tangan si perundung yang berteriak kesakitan. Protagonis kita lalu menatapnya tajam dan berkata dia terlalu lemah untuk melawannya. Selanjutnya, dia mendaratkan pukulan keras tepat di tengah wajah orang itu. Kekuatan pukulan itu begitu kuat sehingga keduanya terlempar ke belakang. Si perundung menghantam bangku beton dan pingsan, dan dengan wajahnya yang babak belur dia terbaring di tanah tak bergerak sedikit pun. Melihat ini, antek-antek lainnya lari tunggang langgang. Malong masih berdiri di sana dengan mulut ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya-tanya kapan temannya menjadi begitu kuat. Pahlawan kita lalu melihat statistiknya dan sampai pada beberapa kesimpulan cepat. Yang pertama adalah dia bisa berubah menjadi pembunuh listrik kapanpun dia mau. Dan yang kedua adalah bahkan di level 1, dia sudah lebih kuat dari seorang ranker E. Namun, peringkat pastinya masih menjadi misteri. Dan ada masalah lain karena bahkan setelah pertarungan, statistiknya tidak naik sedikit pun. Dia lalu bertanya-tanya apakah untuk mendapatkan pengalaman, dia perlu menghabisi lawannya. Sementara itu, Malong dan kerumunan berteriak putus asa agar dia berhenti. Tapi pahlawan kita mengabaikan mereka dan mengarahkan pedang petir ke leher si perundung karena dia bertanya-tanya apakah cara mendapatkan pengalaman sama seperti di masa lalu. Dan tanpa ragu, dia bersiap untuk mengakhiri hidup orang itu untuk selamanya. Namun, suara seorang wanita menyela, mengatakan itu sudah cukup. Ini adalah Ling Yu, wakil ketua OSIS, dan dia pikir hukuman itu setimpal dengan kejahatannya. Dia bahkan menjamin bahwa setelah ini, orang itu tidak akan menyentuhnya lagi. Jadi pahlawan kita melepaskan si perundung yang jatuh ke tanah, babak belur dan tidak sadarkan diri. Pahlawan kita berpikir bahwa dia tidak benar-benar akan melakukan apa-apa, tetapi dia perlu menghentikannya karena jika orang-orang seperti mereka tidak diintimidasi, mereka tidak akan pernah berhenti menjadi pengganggu. Antek-antek lain yang menonton dari kejauhan sekarang ketakutan. Terkejut, mereka menyaksikan kedua pecundang sekolah itu berjalan pergi bersama. Sementara itu, Ling Yu memperhatikan mereka berdua pergi dengan senyum di wajahnya. Malamnya, kita melihat asrama pria universitas. Di asrama, Malong mencoba meyakinkan yang lain bahwa si Chen benar-benar telah bangkit. Dia memberitahu mereka bahwa pahlawan kita menghajar Gong Cheng dan sekarang geng itu bahkan tidak berani melihat mereka. Tapi teman sekamarnya Shang Zuo, seorang penyihir korps peringkat E, meragukan seluruh cerita itu. Dia lalu mencengkeram Malong dan bertanya mengapa seseorang yang begitu kuat bahkan perlu berlatih. Teman sekamar lainnya, Sheng Yu, seorang penyihir bunga, juga berpikir Malong sudah gila. Mereka mengeluh bahwa mereka semua berada di asrama yang sama karena mereka adalah 4 siswa terburuk tahun ini. Shang Zuo menyombongkan diri bahwa dia satu-satunya tipe petarung di sana yang membuatnya menjadi nomor 1. Dia pikir si Chen lemah dan sudah merasa cukup kuat untuk bergabung dengan sebuah klub. Sheng Yu, di sisi lain, mengingatkan mereka bahwa tes peringkat akan diadakan besok dan semuanya akan menjadi jelas saat itu. Sementara itu, di sebuah dungeon pelatihan iblis peringkat E, sesosok figur yang mengesankan dan berpakaian bagus keluar dari portal energi. Ini adalah Gong Ting, ketua OSIS dan kakak si perundung. Dia lalu memberitahu timnya bahwa latihan hari ini sudah selesai. Timnya membungkuk saat dia berbalik dengan tatapan serius di matanya. Meninggalkan dungeon, dia menemukan adiknya, Gong Cheng, dengan seluruh tubuh diperban dan menunggunya. Dengan wajahnya yang babak belur, Gong Cheng mengadu pada kakaknya. Ketua OSIS itu hanya menjawab bahwa dia mengerti situasinya dan dengan tatapan dingin, dia berjanji akan mengurus ini untuk adiknya. Di tempat lain, Gong Ting dan Ling Yu sedang makan malam di tempat yang mewah. Wanita muda itu lalu bertanya, bagaimana rencananya untuk berurusan dengan protagonis kita? Ketua itu mempertanyakan apakah pahlawan kita benar-benar sekuat yang dikatakan semua orang. Ling Yu mengingatkannya bahwa kurang dari 10 siswa di seluruh sekolah yang telah mencapai peringkat D. Dan karena yang lain tidak punya akses ke dungeon, mereka tidak akan pernah bisa menyusul levelnya. Sementara itu, pahlawan kita sedang berlatih keras, berlari di bawah hujan lebat. Dia berlari 20 km dengan beban 100 kg di punggungnya karena latihan dasar meningkatkan kekuatan fisik seorang yang telah bangkit.
Tetapi bahkan dengan semua usaha ini, dia tahu dia masih jauh dari ideal karena dia ingat bahwa pada tahun 2160, Raja Iblis Wrath muncul, dan pada hari itulah satu-satunya kerabatnya, adiknya, akhirnya kehilangan nyawanya. Selain itu, iblis inilah yang membuka gerbang dunia bawah untuk yang lain. Dengan wajah basah kuyup oleh hujan, pahlawan kita menetapkan tujuan utama pertamanya, yaitu tidak lain adalah mengalahkan Raja Iblis Wrath, karena dia tahu iblis itu hanya akan semakin kuat selama 3 tahun ke depan. Tiba-tiba, ponselnya mulai bergetar di saku jaketnya. Dia mengeluarkan perangkat itu dan melihat bahwa dia mendapat telepon penting. Dan yang mengejutkannya, orang yang menelepon adalah adiknya Sion, yang dia kira sudah lama tiada. Dengan tangan gemetar, dia menjawab panggilan itu tanpa tahu harus berkata apa. Di seberang telepon, dia bertanya mengapa dia menelepon berkali-kali. Dia melanjutkan dengan sangat gembira mengatakan bahwa jika dia memenangkan penghargaan, itu akan menyelesaikan masalah sewa mereka. Tapi dia menyadari keheningannya dan bertanya mengapa dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan air mata berlinang, pahlawan kita berpikir itu bukan masalah serius. Dia lalu memberitahunya sudah lama sekali sejak dia mendengar suaranya. Adiknya bingung dan berkata mereka bertemu 2 hari yang lalu dengan cepat menutup telepon. Setelah panggilan itu, protagonis kita mengerti bahwa sekarang semuanya benar-benar telah dimulai dari awal. Jadi dia kembali berlari dengan tekad yang lebih besar untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dan untuk melindungi semua ini, dia memaksakan dirinya begitu keras. Kembali ke asrama, dia mandi dan merasakan dirinya beradaptasi dengan tubuhnya yang lebih muda. Sekarang dengan jubah mandinya, pahlawan kita mulai memikirkan langkah selanjutnya karena untuk naik level, dia perlu memasuki dungeon iblis yang semuanya dikendalikan. Jadi dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa melawan monster jika dia tidak bisa mendapatkan akses. Dan saat dia berpikir, dia teringat akan kekuatan kerakusan yang misterius. Tiba-tiba, sistem kerakusan mulai memuat dan menarik kesadarannya ke dalam. Protagonis kita kemudian mulai jatuh bebas melalui ruang digital yang aneh ini. Dia ditarik ke bawah dengan kecepatan tinggi oleh energi merah sampai dia mendarat di tempat aneh di depan sebuah menara raksasa. Benar-benar bingung. Dia bertanya-tanya di mana dia berada karena dia baru saja tidur. Pahlawan kita sedang tidur nyenyak ketika dia ditarik oleh kekuatan aneh ke suatu tempat yang aneh. Dia kemudian mendarat di tempat yang suram dengan menara besar yang menyeramkan tepat di depannya. Pria itu benar-benar bingung bertanya-tanya di mana dia berada karena dia baru saja tidur semenit yang lalu. Selain itu, dia hanya menatap bangunan itu, bertanya pada dirinya sendiri tentang menara itu. Tiba-tiba, suara-suara mulai terdengar dan makhluk-makhluk aneh mulai merangkak keluar dari tanah. Sebuah layar kemudian muncul, mengidentifikasi makhluk-makhluk itu sebagai anjing pemburu kematian peringkat E. Protagonis kita lalu menyadari dia mungkin berada di dalam sarang iblis. Seketika, jendela sistem mengumumkan bahwa kelasnya sedang berubah saat petir menyambar dari tangannya. Pergantiannya pun selesai, dan dia menjadi pembunuh petir yang memutuskan untuk membereskan para monster. Dia kemudian dengan mudah menghindari serangan dari salah satu anjing pemburu saat anjing itu menerkamnya. Tepat setelahnya, pahlawan kita membalas dengan tendangan kuat ke makhluk itu. Begitu monster itu dikalahkan, dia mendapatkan 3 item yang disebut hutan kematian. Dengan kekuatannya saat ini, dia melanjutkan pertarungan tanpa kesulitan. Sai Chen menyadari bahwa berurusan dengan monster peringkat E ini sekarang sangatlah mudah. Begitulah cara dia tahu ini bukan mimpi, mendapatkan 52 poin pengalaman. Dengan itu, jagoan kita naik ke level 2 dan senang dia bisa meningkatkan level di sini. Statistiknya mengonfirmasi dia berada di level 2 dengan peningkatan 5 poin untuk setiap atribut. Protagonis kita akhirnya mengerti dia mendapatkan seluruh sarang iblis untuk dirinya sendiri. Kemudian makhluk yang lebih besar muncul, dan dia memutuskan untuk menggunakan tempat ini untuk menguji batas kemampuannya. Dan begitu saja, dia menyerang monster itu, mendapatkan pengalaman dan naik ke level 3. Setelah pertarungan, pesan aneh muncul di atas tubuh monster yang dikalahkan. Pahlawan kita benar-benar bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia kemudian membaca kata dapat dilahap dan mulai bertanya-tanya apa artinya. Tepat setelah cahaya terang mulai bersinar di telapak tangannya, dia kemudian bertanya pada dirinya sendiri apakah ini adalah kekuatan kerakusan yang sebenarnya. Selanjutnya, energi merah menyedot esensi monster itu langsung ke tangannya. Protagonis kita lalu mengepalkan tangannya, menyerap semua kekuatan makhluk itu. Dengan itu, monster itu berubah menjadi kartu yang berisi semua informasinya. Si Chen menyadari dia bisa melahap musuh-musuhnya dan mengubah mereka menjadi kelasnya sendiri. Dia terkejut karena kemampuan ini persis seperti yang dia butuhkan. Pahlawan kita lalu teringat saat pertama kali dia mengaktifkan kekuatan misterius ini, dan dia juga mengingat Raja Iblis yang dihadapinya di masa depan. Kekuatan itu sebenarnya adalah kemampuan Raja Iblis Lan Yu. Sekarang dia mengerti.
Kekuatan kerakusan itu milik sang raja, dan dia mencurinya untuk dirinya sendiri. Biasanya, orang hanya bisa memiliki satu kelas dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Namun, jagoan kita sekarang memiliki dua kelas pada saat yang bersamaan. Dia kemudian berpikir jika dia bisa terus melahap monster lain, dia bisa memiliki kelas tak terbatas dan kekuatan tanpa batas. Dengan kenyataan baru ini, dia bertanya-tanya, mengapa dia diberi kekuatan ini dan juga apa tujuan menara iblis di belakangnya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang luar biasa melemparkannya ke belakang. Protagonis kita merasakan tekanan yang kuat dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian sosok menyeramkan di puncak tangga berkata dia akhirnya tiba dan bahwa dia telah menunggu. Makhluk kerangka berkerudung itu kemudian memanggil namanya, Tsai Chen. Pemerintah memberi peringkat para awakener dan monster berdasarkan kekuatan tempur dari peringkat E hingga peringkat S. Sementara itu, jagoan kita hampir tidak bisa berdiri melawan aura musuh. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, dia hampir mencapai peringkat S, tapi sekarang dia paling tinggi hanya peringkat D. Namun, bos besar di depannya adalah monster peringkat S, dan perbedaan kekuatannya tidak masuk akal. Si Chen tidak mengerti bagaimana sarang seperti ini memiliki makhluk sekuat itu yang juga tahu namanya. Bahkan setelah mereka saling bertukar beberapa pukulan, dia tahu musuh punya banyak kesempatan untuk mengakhirinya. Tetap saja, monster itu hanya memukulnya dengan keras, membuat pahlawan kita terpental. Terbaring di tanah, dia menyadari musuh menghindari titik vitalnya dan hanya menjatuhkannya lagi. Bos itu kemudian menatapnya tajam dan bertanya, apakah dia akan terus melawan. Dan tubuh penuh luka lebam, jagoan kita mengerti monster itu ingin dia menyerah. Makhluk itu kemudian menawarinya pilihan, menjaga menara iblis bersamanya. Tapi dengan tatapan penuh tekad, pahlawan kita berpikir tidak mungkin dia akan tinggal di lubang neraka ini. Akibatnya, bos itu menyerangnya dengan seberkas cahaya yang menembus tubuhnya. Protagonis kita sangat terkejut karena luka serius yang baru saja diterimanya. Monster itu kemudian bertanya apakah dia pikir dia tidak akan dihabisi, mengatakan dia hanya sabar karena hanya dialah yang mampu sampai di sana. Tepat setelahnya, energi bos mulai menyebar dan masuki monster yang telah tumbang. Bos itu melepaskan energi gelap dan bertanya untuk terakhir kalinya. Dia memberinya pilihan, tinggal atau dihancurkan tanpa ampun. Namun, pahlawan kita, dengan petir mengalir di tubuhnya, telah mengambil keputusan. Dia berteriak bahwa pilihannya adalah menghabisi monster itu di sini dan saat ini juga. Makhluk itu merasa semua ini konyol dan maju menyerang dengan senjata di tangan. Jagoan kita kemudian berhasil menahan serangan bos, dan dengan tatapan percaya diri, dia bersiap untuk langkah berikutnya. Karena selama pertarungan, dia berhasil memperhatikan sebuah pola pada musuhnya. Sebelum setiap serangan, monster itu membutuhkan waktu 0,4 detik. Ini memungkinkannya untuk memprediksi lintasan dan berhasil menghindari pedangnya. Selain itu, setelah setiap serangan, ada jeda 0,2 detik. Jadi dia akan mengincar celah itu saat musuh tidak berdaya. Dan dengan pedang petir, pahlawan kita menusuk jantung bos itu. Meskipun bukan pukulan fatal, serangan itu melumpuhkan monster selama beberapa detik. Karena musuh terlalu cepat, dia mengaktifkan Dewa Petir untuk melarikan diri karena beberapa detik itu saja yang dia butuhkan untuk kabur. Sambil berlari, dia berkata telah mengamati satu-satunya sumber cahaya di tempat itu. Dan saat dia semakin dekat, protagonis kita mengulurkan tangannya ke pintu keluar. Namun yang mengejutkannya, sumber cahaya itu menghilang begitu saja. Bos itu kemudian mengungkapkan bahwa itu hanyalah ilusi dan tempat ini bukanlah sarang. Bos itu terkesan karena dia menemukan celahnya dengan begitu cepat. Dia kemudian mengungkapkan dirinya sebagai purgatori raksasa, seorang prajurit peringkat S. Protagonis kita mengenali wujud ini dari Raja Iblis Lan Yue. Monster itu berkata bahwa bahkan dalam keputusasaan, dia masih bisa menganalisis segalanya. Ini membuatnya teringat pertempuran terakhirnya melawan Raja Iblis. Pada hari itu, Lan Yue berubah menjadi Iblis Es yang kuat dan juga menjadi naga es raksasa yang menyerangnya tanpa ampun. Dia ingat sang raja berganti-ganti antara berbagai kelas tingkat tinggi, termasuk wujud seperti tanaman dengan tentakel di mana-mana dan bahkan makhluk cahaya dengan kekuatan yang luar biasa. Pahlawan kita mengingat semua wujud yang berbeda itu dengan sangat baik dan dia yakin salah satunya persis seperti monster di hadapannya. Itu adalah penampilan yang sama persis dengan raksasa yang sedang dilawannya. Si Chen kemudian menyadari bahwa raksasa telah dilahap oleh kekuatan kerakusan, dan karena kekuatan itu sekarang ada di tubuhnya, dia mengerti bahwa seluruh tempat ini ada di dalam dirinya. Monster itu memuji pikirannya yang tajam dan menyatakan dia layak atas semua yang ada di sana. Protagonis kita bingung dan bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan itu. Tiba-tiba, kunci peringkat SS yang disebut kunci kekosongan muncul. Raksasa lalu mengatakan ini adalah kunci menuju menara iblis. Dia mengungkapkan bahwa iblis-iblis terkuat yang dilahap oleh Lan Yue disegel di dalamnya.
Monster itu menyuruhnya untuk melahap yang lain dan menggunakan mereka semua sebagai bahan bakar. Pahlawan kita kemudian mengambil kunci itu dan bertanya mengapa dia membantunya. Dia menjelaskan bahwa bahkan di antara iblis ada yang baik dan jahat dan sang raja telah membantai rakyatnya. Itulah sebabnya dia menunggu untuk balas dendam dan sekarang jagoan kita adalah satu-satunya kesempatannya. Si Chen bingung dan bertanya siapa yang dia bicarakan, tetapi raksasa hanya mengatakan bahwa semua jawaban tersembunyi di dalam menara. Monster itu kemudian menawarkan kekuatannya sendiri agar si Chen bisa membuat para raja membayar. Jagoan kita tertegun dan mengulangi tawaran itu, tidak percaya dengan telinganya. Raksasa kemudian berteriak bahwa mulai sekarang dia harus menjadi tak terhentikan. Dia memperingatkan bahwa iblis-iblis di dalam tidak akan semudah dirinya. Itulah sebabnya dia harus menahan semuanya dan menaklukkan mereka semua sampai dia mencapai puncak dunia, sampai dia akhirnya melahap setiap raja iblis tanpa terkecuali. Karena hanya pria dengan tekad sebesar itu, dengan keteguhan hati yang tak terpatahkan yang layak menerima kekuatannya. Dan dengan itu, monster itu pun lenyap. Energi raksasa kemudian melayang dan masuk ke tangan protagonis kita. Dengan itu, sistem mengumumkan dia telah melahap kekuatan itu dan naik ke level 10. Dengan tatapan serius, pahlawan kita memahami segalanya dan menerima kehendak sang monster. Kemudian kartu raksasa muncul dan dia bersumpah akan membuat sang raja membayarnya. Tepat setelah semua itu, pemuda kita akhirnya terbangun di kamarnya. Dengan suara keras yang membangunkan semua orang, pahlawan kita perlahan membuka matanya. Dia kemudian duduk di tempat tidurnya, masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, teman-teman sekamarnya bergegas agar mereka tidak terlambat untuk ujian. Melihat dirinya sendiri, dia menyadari lukanya telah hilang dan bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi. Namun, layar sistemnya membuktikan itu nyata karena bahkan jarahan yang dia dapatkan kembali bersamanya. Sekarang di level 10 dan dengan semua statistik di angka 150, dia bertanya-tanya apa peringkatnya. Tiba-tiba, Shang Zuo berjalan mendekat dan memanggil namanya dengan nada mengejek. Dia berkata sambil menyeringai bahwa dia mendengar rumor kalau si Chen menjadi sangat kuat. Temannya, Ma Long, menjadi sangat gugup saat mendengarkan ejekan itu. Shang Zuo kemudian menuduhnya mencoba mencuri posisinya sebagai yang terkuat di asrama. Dengan tatapan serius, pahlawan kita menatap pria yang menantangnya untuk ujian peringkat. Perjalanan, Shang Zuo memakan camilan sambil pamer kepada yang lain. Dia menjelaskan bahwa semua orang di sana adalah peringkat E rendah, tetapi menganggap dirinya peringkat E menengah. Sebuah bagan kemudian menunjukkan bahwa setiap peringkat memiliki 3 tingkatan dan perbedaannya sangat besar. Jadi kelompok itu menuju ke ujian, sementara Shang Zuo menyombongkan diri bahwa peringkatnya pasti sudah naik. Semakin dekat, temannya Ma Long menyemangatinya untuk mengincar peringkat D hanya untuk menakuti pria sombong itu. Protagonis kita hanya berpikir sendiri tentang saran temannya dan mereka pun terus berjalan melewati halaman universitas. Segera, semua mahasiswa berkumpul di depan panggung untuk upacara pengujian. Namun, Shang Zuo terkejut ketika melihat anak buah Gong Cheng mendekat. Dengan tatapan mengancam, salah satu preman itu berkata mereka lebih baik menjauh. Tiba-tiba, Shang Zuo dan Ma Long menjadi takut karena orang-orang itu menatap lurus ke arah mereka. Pahlawan kita hanya berdiri di sana dengan ekspresi tenang saat diawasi. Kemudian para preman itu menjadi ketakutan dan mulai berkeringat dingin. Sesaat kemudian, mereka berlari dan membungkuk kepada kakak si Chen. Shang Zuo terkejut dan bertanya-tanya mengapa mereka begitu hormat. Sementara itu, protagonis kita hanya berjalan melewati mereka tanpa terlalu memedulikannya. Tiba-tiba, sebuah suara menarik perhatiannya dengan nada provokatif. Ini adalah Jiang Zhan, anggota Dewan Mahasiswa yang mendengar tentang insiden itu. Dia kemudian menunjukkan bahwa Gong Cheng adalah adik dari ketua, Gong Ting. Dari kejauhan, teman-teman si Chen mengenali Jiang Zhan dari Dewan. Mereka khawatir karena pria itu adalah peringkat D yang kuat dan tangan kanan ketua. Zhang Zhan berkata dia punya indera penciuman yang hebat untuk menemukan orang kuat dari jauh, tetapi dia mendekat dan berkata bahwa yang dia cium dari pahlawan kita hanyalah bau yang menyedihkan. Protagonis kita kemudian dengan tenang bertanya apakah dia sejenis anjing. Pria itu menjadi marah karena balasan itu dan berteriak menanyakan apa yang baru saja dia katakan. Tiba-tiba suara yang serius menyuruh Zhang Zhan untuk segera berhenti. Itu adalah ketua, Gong Ting, yang mengatakan dia sudah menyelidiki detail dari apa yang terjadi. Dia menyatakan bahwa adil untuk membayar harga karena melakukan sesuatu yang salah dan terus berjalan. Dan dengan tatapan dingin, dia melirik protagonis kita saat melewatinya. Pahlawan kita hanya balas menatap ketua dengan tatapan dingin yang penuh tekad. Segera, seorang profesor di atas panggung mengumumkan bahwa ujian peringkat akan segera dimulai. Sementara itu, Gong Ting dan Zhang Zhan bersiap-siap dan sang ketua berpikir pahlawan kita bukanlah ancaman. Jauh di sana, seseorang mengawasi seluruh upacara dari jendela yang tinggi dan seorang wanita ditanya apa yang membuatnya datang untuk menonton ujian.
Sambil tersenyum, wanita pirang itu hanya mengatakan bahwa ujian itu mungkin akan sangat menarik. Kembali ke arena, yang berikutnya akan diuji adalah Shang Zuo dan teman-temannya menyemangatinya. Dengan tatapan percaya diri, dia berkata akhirnya dia akan melihat kekuatan sejatinya. Dan pria itu pun memasuki portal pengujian untuk memulai evaluasinya. Ujian dilakukan secara individual di dalam sarang iblis pelatihan. Di dalamnya, ada jantung iblis yang mampu menyerap energi mahasiswa. Awakener kemudian perlu melepaskan semua energi mereka di depan jantung itu. Energi mengalir dengan kekuatan penuh ke dalam inti yang menyerapnya sepenuhnya. Jantung itu kemudian mengirimkan energi yang dirasakan ke peralatan eksternal melalui kabel, dan mesin di luar pun mulai memproses semua data yang diterima. Akhirnya, energi ditampilkan di layar dan hasil Sheng Zong adalah peringkat E menengah. Profesor mencatat hasilnya, tetapi bertanya-tanya mengapa data lain belum muncul. Di antara penonton, Malong menjadi cemas dan mengatakan acara utamanya akan segera tiba karena selain nilai saat ini, ujian juga dapat mengukur potensi setiap orang. Dan tepat setelahnya, hasil potensi Shang Zuo muncul sebagai C. Dengan selesainya ujian, Shang Zuo kecewa karena tidak ada peningkatan dalam 2 tahun, jadi dia duduk di tangga dengan sedih sementara teman-temannya menghiburnya. Hasilnya menunjukkan bahwa semua orang dari asrama itu peringkat E dengan potensi C. Tiba-tiba, semua orang dikejutkan oleh hasil peringkat D pertama tahun ini. Seorang gadis mencapai peringkat D rendah dengan potensi B, membuat penonton terkejut. Beberapa saat kemudian, Zhang Jian keluar dari ujian dengan peringkat D rendah dan potensi A. Shang Zuo berkomentar bahwa ini sudah peringkat D yang ke-8, mengejutkan teman-temannya. Para profesor terkesan dengan begitu banyak talenta bahkan tanpa pengalaman tempur. Akhirnya, tiba saatnya untuk orang berikutnya, dan semua mata tertuju ke panggung, dan nama yang diumumkan adalah Gong Ting, Ketua Dewan Mahasiswa. Kerumunan menjadi heboh dengan kedatangan tuan muda dari Guild Kekaisaran. Semua orang tahu dia mencapai peringkat D 2 tahun lalu, dan bertanya-tanya seberapa jauh dia bisa melangkah. Di dalam sarang, jantung iblis mulai berdenyut menunggu ujian. Jantung itu kemudian terbuka memperlihatkan mata raksasa yang menatap Gong Ting. Ketua mendekat dan menyentuh jantung itu dengan aura superioritas. Dia berpikir akan menahan sebagian kekuatannya untuk membuat gebrakan besar saat kelulusan. Tetapi meskipun begitu, dia bersumpah akan menjadi nomor 1 dalam sejarah sekolah. Segera, pengukur mulai menunjukkan hasil ujian ketua. Profesor menemukan warna kuning muncul di pengukur potensi. Aneh. Dan yang membuat semua orang tercengang, Gong Ting mencapai peringkat D tinggi dengan potensi S. Kerumunan menjadi sangat gila atas hasil peringkat D tinggi dan potensi S dari ketua. Zhang Jian dan anak buahnya berteriak bahwa dia adalah yang pertama dalam sejarah sekolah yang mencapai ini. Malong terkejut dan iri karena mereka baru saja menyaksikan sejarah tercipta. Para profesor mengonfirmasi hasilnya dan memutuskan untuk segera melaporkannya kepada atasan mereka. Bagaimanapun, seorang awakener dengan potensi S adalah harta langka yang akan dilindungi oleh negara. Gong Ting hanya menyeringai, menikmati semua kemuliaan dari hasilnya yang mengesankan. Di atas, Direktur Universitas berkomentar bahwa banyak individu berbakat telah muncul tahun ini. Direktur Yuan Long kemudian mengatakan bahwa nona muda itu sudah tahu tentang potensi S Gong Ting. Namun, dia menyangkalnya, menyatakan bahwa dia tidak datang hanya untuk menonton ujiannya. Sambil tersenyum, dia berkata dia lebih bersemangat tentang penampilan orang lain. Dan begitu saja, orang berikutnya yang akan diuji diumumkan di arena agar semua orang mendengarnya. Nama si Chen menggema di seluruh tempat itu dan dia bersiap untuk gilirannya. Zhang Jian berjalan mendekat dan menyuruh pahlawan kita untuk membawa kehormatan bagi asrama mereka, dan sambil tertawa, dia berteriak agar hasilnya tidak menjadi peringkat E rendah lagi. Dia bahkan menyebut semua orang di asrama itu lemah yang akan menjadi aib saat kelulusan. Malong tidak tahan dan berteriak bahwa si Chen akan membuatnya terpukau dengan kekuatannya. Protagonis kita kemudian memasuki portal pengujian tanpa terpengaruh oleh ejekan itu. Di antara penonton, Shang Zuo menonton dengan cemas, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa melakukannya. Di dalam sarang, pahlawan kita melayang di depan jantung iblis untuk dievaluasi. Mata raksasa jantung itu kemudian terbuka dan tampak terkejut saat menatap pemuda kita. Dengan tatapan tajam, pahlawan kita balas, menatap jantung iblis tanpa rasa takut. Bagi sebagian besar orang, satu-satunya kesempatan untuk membuktikan nilai mereka adalah pada penilaian pertempuran kelulusan. Pasukan yang menempati posisi pertama akan membuat semua anggotanya direkrut oleh Guild Kekaisaran. Itulah mengapa ujian peringkat bukan hanya untuk menentukan klasifikasi semua orang. Zhang Zan memperkenalkan anggota baru timnya, seorang peringkat rendah bernama Yan Lin. Dengan dia, tim 10 orang ketua lengkap dengan 9 peringkat D. Oleh karena itu, tes ini menjadi sangat penting untuk menemukan rekan tim terbaik untuk penilaian.
Di lingkungan ini, tim yang lebih kuat pasti akan muncul, dan MVP-nya adalah sang ketua. Dan tentu saja, seiring dengan tim terkuat, tim terlemah juga terbentuk. Malong menjadi khawatir dan bertanya-tanya sudah berapa lama si Chen berada di dalam. Kerumunan mulai mengolok-olok, mengatakan kekuatannya sangat menyedihkan sampai-sampai tidak terdeteksi. Jiang Zhan mengatakan yang tersisa adalah sampah dan menyuruh ketua untuk pergi karaoke. Gong Ting setuju dan menyuruhnya untuk memanggil anggota tim lainnya agar mereka bisa pergi bersama. Tiba-tiba, mesin peringkat mulai menampilkan hasil tes. Dan yang mengejutkan semua orang, si Chen mencapai peringkat D tingkat tinggi. Teman-teman asramanya tercengang dengan hasil yang tak terduga itu. Malong dengan semangat berteriak bahwa dia tahu temannya memang kuat selama ini. Gong Ting dan Jiang Zhan tertegun dengan peringkat D tingkat tinggi protagonis kita. Sementara itu, di dalam sarang, pesan error muncul di sistem. Pahlawan kita kemudian menyadari bahwa level dasarnya 10 sudah setara dengan peringkat D tingkat tinggi. Dengan cahaya biru di matanya, pahlawan kita mulai berganti kelas. Dia kemudian berubah menjadi Raja Kematian Neraka untuk menguji kelas terlemah yang telah dia lahap. Tiba-tiba, meteran peringkat mulai berkedip dan menunjukkan hasil baru. Dan yang mengejutkan semua orang, peringkatnya naik ke peringkat C tingkat menengah yang membuat penonton terkejut. Malong dan teman-temannya berteriak tidak percaya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Gong Ting menjadi geram dan mengatakan peringkat C itu omong kosong dan mesinnya pasti rusak. Para profesor juga bingung dan bertanya-tanya apakah sistemnya tidak berfungsi. Sementara itu, jantung iblis mulai gemetar dan berkeringat karena takut akan kekuatannya. Pahlawan kita kemudian menyimpulkan bahwa kelas-kelasnya yang lain pasti jauh di atas peringkat C, jadi dia berganti kelas lagi ke raksasa api penyucian untuk melihat kekuatan penuhnya. Mata jantung iblis itu membelalak ketakutan saat merasakan energi baru. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan awan ungu membentuk pusaran raksasa. Semua siswa melihat ke atas, ketakutan oleh fenomena aneh di langit. Gong Ting dan Jiang Zhan terdiam, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Teman-teman si Chen mengatakan bahwa monster dewa telah lahir di asrama mereka. Sementara itu, meteran potensi mulai mengalami gangguan dan menunjukkan hasil baru. Dan yang membuat semua orang tercengang, potensi protagonis kita mencapai peringkat S. Profesor itu berteriak kaget, bertanya-tanya bagaimana bisa ada potensi S yang lain. Gong Ting benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan apa yang dilihatnya. Dan setelahnya, meteran menampilkan peringatan bahaya bersama dengan hasil S. Meteran potensi mulai tidak berfungsi dan menunjukkan error sistem. Segera, potensinya menjadi tidak terdeteksi dan melebihi beban maksimum sistem. Jiang Zhan berteriak putus asa, hidungnya berdarah karena sangat terkejut. Dan begitu saja, meteran itu meledak berkeping-keping bersama dengan layar besar. Para profesor panik berteriak bahwa jantung iblis kelebihan beban. Mereka bergegas masuk ke dalam sarang untuk memastikan tidak ada yang terjadi pada siswa itu. Di dalam, profesor terkejut dengan pemandangan yang dia temukan. Jantung iblis itu benar-benar tak bernyawa dan hancur. Para profesor bertanya-tanya apakah jantung itu terbakar karena terlalu sering digunakan. Pahlawan kita berpikir dia berlebihan dengan kekuatannya dan tidak sengaja merusak jantung itu. Dia menyadari bahwa kekuatan kerakusan bahkan dapat melahap inti sebuah mesin. Dengan jantung iblis yang indah diaktifkan dan bersinar di matanya, protagonis kita sekarang dapat melihat peringkat asli semua orang. Dengan matanya yang bersinar kehijauan, dia menganalisis kerumunan, dan begitulah cara dia mengetahui bahwa Gong Ting juga menyembunyikan kekuatan aslinya. Profesor kemudian mengumumkan bahwa tes hari ini ditangguhkan, dan data si Chen kemungkinan besar adalah error system. Teman-temannya mengelilinginya, memanggilnya jenius, tidak peduli dengan datanya. Jiang Zhan berjalan mendekat dan mengatakan sudah jelas semua ini adalah kegagalan mesin. Dan dengan marah, dia menuduh pahlawan kita telah merusak jantung itu dan lari dari tanggung jawab. Dengan petir kuning berderak dari tangannya, pahlawan kita mencengkeram lengan Jiang Zhan. Dia kemudian berpikir bahwa orang ini sangat menyebalkan dan bertanya-tanya apakah dia harus melumpuhkannya. Namun, Gong Ting menyuruh Jiang Zhan untuk berhenti dan tidak meremehkan rekan tim baru mereka. Pria itu terkejut dengan kata rekan tim yang keluar dari mulut sang ketua. Gong Ting kemudian mengundang pahlawan kita untuk bergabung dengan pasukannya. Dia bahkan berjanji bahwa skor tertinggi dalam sejarah akan menjadi milik mereka. Di antara penonton, Malung tersengang karena sang ketua secara pribadi mengundang si Chen. Sementara itu, Jiang Zhan khawatir jika dia bergabung seseorang akan dikeluarkan. Selain itu, dia bertanya-tanya apa hak pahlawan kita untuk bergabung dengan tim. Tapi karena Gong Ting sendiri yang mengatakannya, dia tidak bisa membantah. Jadi dengan senyum terpaksa, dia menyambut pemuda kita ke dalam tim. Namun, si Chen menepis tangannya dan mengatakan dia tidak tertarik. Penolakan yang tiba-tiba itu membuat Jiang Zhan dan sang ketua sangat terkejut.
Pria itu kemudian berteriak bahwa tim mereka adalah nomor 1 di sekolah. Pahlawan kita hanya mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia dan itu terlalu berisik. Jiang Zhan menjadi sangat marah, dia mulai menggeram. Kerumunan tidak percaya si Chen berani menolak undangan sang ketua, sehingga semua orang berspekulasi bahwa dia menginginkan juara pertama untuk dirinya sendiri. Teman-temannya menganggap adegan itu lucu dan mengomentari keberaniannya. Namun Gong Ting mengatakan tidak apa-apa karena Kak Si Chen punya pemikirannya sendiri. Di halaman universitas, beberapa mahasiswa berjalan santai setelah tes. Di atas, Direktur Yuan Long menyesal karena keduanya tidak membentuk tim, tetapi wanita pirang itu mengatakan lebih menarik untuk menontonnya seperti ini. Dia menjelaskan bahwa Gong Ting terlahir dari keluarga kaya dan penolakan itu adalah pernyataan perang. Seorang pemuda di sampingnya setuju, mengatakan bahwa sang ketua bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Jiang Zhan masih geram dan mengatakan pahlawan kita hanya mendapat perhatian karena sebuah error. Gong Ting kemudian bertanya-tanya apakah tesnya memang salah dan memutuskan untuk tidak mempertaruhkan posisi juara pertamanya. Jiang Zhan menawarkan untuk memberi si Chen pelajaran atas nama sang ketua. Gong Ting bertanya apakah dia melihatnya sebagai orang yang picik dan pria itu meminta maaf. Dia kemudian mengatakan dia sedang tidak ingin karaoke dan menyuruh yang lain pergi sendiri. Dan dengan tatapan serius, dia menyatakan bahwa apapun yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan dia. Jiang Zhan mengerti pesannya dan dengan senyum licik mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia. 10 menit kemudian, dia mengetahui bahwa si Chen tidak lagi berada di sekolah. Seorang anak buah memberitahunya bahwa dia mendengar pahlawan kita berkata akan pulang sebentar. Dengan senyum sinis, Jiang Zhan menyadari bahwa surga berpihak padanya, jadi dia memutuskan akan lebih mudah untuk berurusan dengan pemuda kita di luar sekolah. Sementara itu, protagonis kita berjalan dengan tenang di jalan sambil mendengarkan musik. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, sebuah tim guild tingkat atas mengalami kecelakaan. Di dalam sebuah sarang, mereka bertemu dengan iblis kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Iblis ini adalah Wrath yang memusnahkan seluruh tim dan turun ke dunia manusia. Di kehidupan ini, dia telah merumuskan rencana untuk segera menemukan sarang Wrath. Dan untuk memulainya, dia membutuhkan sejumlah besar uang. Bursa monster Mithril akan menjadi yang terbesar di negara ini di masa depan, dan itu penting untuk jual beli peralatan Awakener. Selain itu, ini adalah cara tercepat bagi pahlawan kita untuk mendapatkan uang tunai saat ini. Dia kemudian menyerahkan beberapa taring kepada penilai, yang terkejut. Protagonis kita menjelaskan bahwa itu dijatuhkan oleh monster. Seorang karyawan wanita kemudian mengenalinya sebagai taring Sangsen, item monster peringkat E. Wanita itu menjelaskan bahwa taringnya bisa dibuat menjadi tongkat atau bubuk, tetapi penilai mengatakan wajar jika tidak mengenali item peringkat E sekecil itu. Dia mengeluh bahwa akhir-akhir ini dia mendapatkan sangat sedikit klien tingkat tinggi, dan dengan sikap meremehkan, dia memutuskan untuk melimpahkan tugas itu kepada anak baru. Jadi dia menyerahkan prosedur itu kepada Xiaoli dan pergi dengan beberapa alasan. Wanita muda itu kemudian menyerahkan uang kepada pemuda kita dan bertanya apakah dia butuh yang lain. Dengan 18.000, dia bisa menyelesaikan masalah sewanya untuk saat ini. Sesaat kemudian, energi ungu mulai keluar dari tangannya dan dia memanggil pedang besar, meminta wanita itu untuk melihatnya. Dia terpesona oleh pedang raksasa super keren di depannya. Dia bilang dia belum pernah melihat yang seperti ini, tapi merasa ini setidaknya peringkat B atau bahkan A. Penilai itu mencemooh, mengeluh bahwa senjata peringkat E bernilai jutaan dan dia belum pernah melihatnya. Tiba-tiba, seorang pria berjas muncul dan mengatakan pemuda itu benar karena peralatannya bukan peringkat B atau A. Penilai itu senang, berpikir bosnya setuju dengannya tentang barang itu. Namun, bosnya menyatakan bahwa pedang itu berasal dari tanah purgatorium dan merupakan item peringkat S. Penilai dan wanita muda itu kemudian berteriak kaget, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Segera, bos itu menjabat tangan pahlawan kita dengan senyum di wajahnya dan menyambutnya sebagai tamu terhormat, membuat penilai itu tercengang. Dia kemudian mengundangnya ke ruang VIP dan menyuruhnya meminta apapun yang dia inginkan. Protagonis kita lalu berpikir sambil tersenyum bahwa dia akhirnya muncul. Dan kita pun mengetahui bahwa nama bos tempat ini adalah Qingji. Di dalam ruang VIP, manajer menyajikan hidangan khusus untuk tamu terhormat. Dengan itu Qingji bertanya apa rencana pahlawan kita untuk peralatan itu. Protagonis kita lalu dengan tenang menjawab bahwa dia butuh 1,000. Manajer itu benar-benar terkejut dan bertanya apakah dia tidak salah dengar hanya 1.000 juta ribu. Dia kemudian menjelaskan bahwa senjata setingkat itu bernilai puluhan juta di pasaran, tetapi pemuda itu menjelaskan bahwa dia ingin menggunakan pedang itu sebagai jaminan untuk pinjaman 1 bulan. Manajer itu tercengang, bertanya-tanya mahasiswa macam apa yang akan memikirkan hal seperti ini. Dia berspekulasi apakah pemuda itu adalah seorang pewaris kaya atau anak ajaib karena dia sama sekali tidak biasa.
Pahlawan kita lalu mengatakan dia akan membayar semuanya sekaligus dengan bunga 10% bulan berikutnya. Manajer itu mengerti situasinya dan meminta karyawan untuk meninggalkan mereka berdua sejenak, sendirian bersama pemuda itu. Dia mulai menyatukan kepingan teka-teki dan mengatakan bahwa jika dia tidak salah, Qingji menyimpulkan bahwa protagonis kita adalah senior dari Universitas Nasional yang akan lulus. Dia tahu bahwa ujian pertarungan kelulusan akan diadakan dalam 1 bulan dan hadiahnya adalah 1 nyung. Sambil tersenyum, manajer itu menatapnya dan bertanya apakah dia yakin akan merebut juara pertama. Pahlawan kita tetap diam dengan tatapan serius yang mengonfirmasi kecurigaan pria itu. Manajer itu kemudian menyimpulkan bahwa dia membutuhkan uang itu untuk sesuatu yang sangat mendesak dan penting. Dengan itu, dia sepenuhnya memahami situasinya dan memutuskan untuk bertaruh. Jadi dia menawarkan 1,5 juta tunai tanpa bunga selama 1 bulan. Manajer itu mengulurkan tangannya dan menyuruhnya untuk menganggap ini sebagai tanda persahabatan di antara mereka. Protagonis kita sedikit terkejut dengan tawaran murah hati pria itu. Manajer itu meyakinkannya bahwa dia akan merahasiakan semuanya dan berharap bisa berbisnis lebih banyak di masa depan. Pahlawan kita terkesan dengan pikiran tajam pria itu dan mengerti mengapa dia akan menjadi nomor 1. Dia lalu menjabat tangan manajer itu, tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Rath sendirian. Dengan itu, dia menyetujui kesepakatan itu dan mengerti bahwa dia membutuhkan sekutu yang bisa diandalkan untuk menang. Kemudian, pemuda itu meletakkan tangannya di atas gulungan kontrak sihir untuk meresmikannya. Tak lama, kontrak itu disegel dan pahlawan kita menerima notifikasi sebesar 1.500.000. Manajer itu lalu bertanya apa yang akan dia gunakan untuk ujian kelulusan dan menawarkan untuk meminjamkannya beberapa peralatan. Dia menyebutkan bahwa dia tidak punya item peringkat S, tetapi punya beberapa item peringkat A dan B yang tersedia. Tetapi protagonis menolak tawaran itu saat partikel cahaya mulai terbentuk di tangannya. Dengan itu, dia memanggil pedang lain yang identik, memperjelas bahwa dia sudah punya senjata untuk digunakan. Manajer dan para karyawan benar-benar terpana oleh pemandangan itu, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan pahlawan kita pun berpamitan dan pergi, sementara Qingji menyebutnya sebagai pahlawan sejati. Manajer itu kemudian mempromosikan karyawannya, Xiaoli, karena berhasil mempertahankan klien yang begitu penting. Di dekat jendela, protagonis kita berbalik dan berkata, ada satu hal lagi yang harus dia urus. Dia lalu mengatakan ingin membeli satu barang sebelum meninggalkan tempat itu. Meninggalkan toko peralatan, pahlawan kita memanggil taksi ke tujuan berikutnya. Dia kemudian tiba di sebuah stasiun bus besar dengan tujuan yang jelas di benaknya. Pada saat itu, dia teringat bagaimana uang selalu menjadi masalah di kehidupan masa lalunya. Pemuda itu teringat bekerja di beberapa pekerjaan paruh waktu hanya untuk membayar sewa. Dia dan adiknya hidup dengan pas-pasan dan adiknya bahkan mengambil pekerjaan sampingan untuk membantu. Dia teringat surat penerimaan adiknya ke Akademi Seni. Tetapi meskipun dia diterima, dia akhirnya merobek surat itu tepat di depannya. Wanita muda itu menyerah pada mimpinya sendiri agar tidak menjadi beban bagi keluarga. Kembali ke masa kini, dia khawatir karena kerabatnya seharusnya sudah tiba sekarang. Tiba-tiba, seorang gadis yang akrab meneriakkan namanya, menarik perhatiannya dari kejauhan. Gadis itu mengeluh bahwa dia sudah diberitahu beberapa kali untuk menunggu di pintu keluar. Dan ini adalah Sion, adiknya, yang bertanya apakah dia tersesat lagi di jalan. Pahlawan kita membeku karena sudah 7 tahun sejak terakhir kali dia melihatnya. Wanita muda itu kemudian meminta bantuan untuk kopernya. Tidak menyadari reaksi kakaknya, dia lalu melambai padanya dan bertanya mengapa dia hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Tanpa sepatah kata pun, protagonis menariknya ke dalam pelukan yang erat dan emosional. Gadis itu benar-benar bingung dengan perilakunya yang tiba-tiba dan aneh. Sambil tersenyum, dia berpikir bahwa dia akhirnya menemukannya lagi setelah 7 tahun yang panjang. Adiknya terus terhimpit oleh pelukan erat pemuda itu. Dia kemudian mendorongnya dengan paksa sambil berteriak bahwa dia membuatnya sesak napas. Gadis itu mengeluh tentang perilakunya dan bertanya apakah dia baru saja dicampakkan oleh seseorang. Saat mereka berjalan bersama, dia mulai menceritakan semua tentang perjalanannya. Pahlawan kita memperhatikannya dengan senyum penuh tekad di wajahnya, senang karena dia kembali. Dan dengan itu, dia bersumpah bahwa di kehidupan baru ini, dia tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi. Namun, sekelompok perundung sedang menunggu di sebuah gang dalam perjalanan pulang mereka. Di gang itu, pemimpin kelompok memerintahkan anak buahnya untuk menunggu. Dengan senyum jahat, dia bersumpah akan memberi mereka pelajaran tentang apa yang terjadi jika mereka mengganggunya. Salah satu anak buahnya khawatir dan bertanya apa yang terjadi jika mereka bertindak terlalu jauh. Tapi pemimpinnya mengatakan sikap pemuda itu membuatnya kesal dan dia pantas mendapatkan pelajaran yang bagus. Dia ingat pahlawan kita menyuruhnya untuk tidak berisik dan tidak mengganggunya lagi.
Jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk menghajarnya sampai dia tidak bisa berjalan lagi. Dengan senyum sinis, pembunuh peringkat D itu menunjukkan pisaunya, siap untuk menyerang. Sementara itu, kedua kakak beradik itu berjalan dengan damai tanpa menyadari bahaya yang menanti mereka. Adiknya berkomentar bahwa dia bertingkah aneh dan bertanya apakah itu karena ujian. Dia bercanda bahwa pria sepertinya tidak akan jatuh cinta atau semacamnya. Kemudian wanita muda itu menyemangatinya untuk kuat dan mengingatkannya pada nasihat yang dia berikan sendiri. Dia bahkan menyanyikan lagu kecil tentang percaya pada diri sendiri untuk mencoba menghiburnya. Pahlawan kita berpikir betapa pekanya kerabatnya karena sudah menyadari perubahannya. Dia bilang semuanya baik-baik saja, tapi adiknya berpikir itu hanya gengsi laki-laki yang bicara. Gadis itu kemudian bercanda bahwa dia semakin tua dan membangun tembok di sekitar hatinya. Dan mereka berdua pun masuki gang tempat antek-antek dewan siswa menunggu mereka. Salah satu dari mereka terkejut melihat target ditemani seorang gadis, tetapi pemimpinnya berpikir ini lebih baik karena tidak ada kamera di gang untuk merekam apapun. Protagonis kita merasakan aura permusuhan dan menyadari bahwa dia sedang disergap. Dengan tatapan dingin, dia mengenali kelompok dari dewan siswa yang bersiap untuk menyerang. Pahlawan itu berpikir bahwa para antek itu benar-benar berhasil menemukan mereka di gang itu. Dengan tenang, dia mengeluarkan sepasang earbud nirkabel dari kotaknya. Kemudian dia mendekat dan dengan hati-hati memasang earbud itu di telinga adiknya. Dia bilang dia ingin berbagi lagu dan adiknya terkejut dengan selera musik baru kakaknya. Gadis itu menutup matanya dan bersantai saat melodi mulai diputar untuknya. Dengan adiknya yang benar-benar teralihkan perhatiannya, protagonis kita berbalik untuk menghadapi musuh. Dengan matanya yang bersinar biru, dia bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Dia kemudian menggunakan kemampuannya untuk menganalisis peringkat lawannya dan melihat bahwa mereka lemah. Sementara itu, wanita muda itu tetap benar-benar tenggelam dalam musik, tidak menyadari semua bahaya. Sambil memegang tongkat pemukul dan senjata lain, kelompok perundung itu maju ke arah mereka berdua. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, dia kehilangan keluarganya dan baru saja menemukannya lagi. Dengan tubuhnya yang diselimuti petir, dia menjadi marah karena momennya dirusak. Lalu dia berteriak bahwa mereka seharusnya tidak merusak reuni ini dan menyerang dengan semua yang dia miliki. Dengan pukulan dahsyat, dia menghantam preman pertama tepat di tengah wajahnya. Kekuatan hantamannya begitu luar biasa sehingga musuh terlempar jauh, benar-benar terlindungi oleh musik. Adiknya sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Pahlawan kita kemudian melanjutkan serangannya tanpa henti pada para perundung lainnya. Salah satu preman berteriak kesakitan saat dia dihantam telak oleh serangan pemuda itu. Dia bergerak secepat kilat di antara musuh, memukul mereka semua dengan presisi sempurna. Hanya dalam beberapa detik, semua preman dikalahkan dan terlempar jauh tanpa perlawanan. Namun, salah satu perundung mencoba serangan kejutan dari belakang dengan tongkat pemukul. Tapi pahlawan kita berhasil menahan pukulan itu dengan satu tangan tanpa kesulitan. Dia kemudian melakukan serangan balik dengan pukulan kuat yang menghancurkan pertahanan musuh. Preman itu kemudian berteriak kesakitan saat merasakan lengannya terluka parah. Tepat setelah itu, sang protagonis mendaratkan pukulan dahsyat tepat di tengah wajahnya. Dengan satu tendangan, dia membuat preman-preman lainnya terbang ke udara dengan mudah. Pemimpinnya ketakutan, bertanya-tanya bagaimana pemuda itu bisa begitu kuat luar biasa. Dengan aura kuning yang bersinar, pahlawan kita bersiap untuk menghabisi mereka semua di sana. Dia melanjutkan serangan tanpa henti, menjatuhkan musuh-musuh dengan kecepatan luar biasa. Tak satu pun dari para preman itu yang bisa menyentuh protagonis kita. Melihat anak buahnya dikalahkan, si pembunuh bayaran akhirnya ikut bertarung dengan belatinya. Dia menyombongkan diri sebagai salah satu pembunuh bayaran terbaik di seluruh sekolah dan dia tidak akan kalah. Perundung itu kemudian berteriak bahwa pemuda itu tidak punya kesempatan dan bergegas untuk serangan terakhir. Tapi pahlawan kita dengan mudah menghindar dan mendaratkan pukulan tepat di kepalanya. Kekuatan hantamannya begitu besar sehingga pemimpinnya terlempar jauh. Pembunuh bayaran itu kemudian terbang tak terkendali setelah menerima pukulan dahsyat itu. Tangan pahlawan kita menghantam dagu musuh dengan kekuatan penuh dan dengan pukulan terakhir, dia membanting pemimpin itu ke tanah dengan kekuatan besar. Tubuh perundung itu jatuh dengan cepat tanpa kesempatan untuk membalas serangan. Dan begitulah, sang pemimpin terhempas di lantai gang dalam keadaan kalah total. Terbaring di tanah, pemimpin itu melihat bayangan terbalik yang menakutkan mendekatinya. Sosok itu kemudian menunjukkan dirinya sebagai pahlawan kita yang menatapnya dengan mata merah menyala. Dengan tatapan dingin, dia bilang sudah memperingatkan mereka untuk tidak mengganggunya lagi. Lalu dia dengan marah bertanya apakah perundung itu tidak bisa mengerti bahasa manusia. Pria itu berteriak kesakitan dan menyadari tes peringkat itu ternyata tidak salah. Pahlawan kita mencengkeramnya erat dan menyuruhnya diam, sambil menodongkan pisau ke wajahnya. Perundung itu benar-benar panik.
Melihat pemuda itu benar-benar berani melakukannya, aura menakutkan mengelilinginya, dan pemimpin itu bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang telah dia jalani. Protagonis kita lalu menyuruh pria itu untuk memperhatikan kata-katanya berikutnya. Dia memperingatkannya untuk tidak pernah berani mengancam keselamatan adiknya dan menambahkan bahwa jika mereka muncul di depannya satu persatu dengan tatapan mematikan, dia bersumpah akan membuat mereka semua lenyap tanpa ragu sedetik pun. Perundung itu tetap membeku ketakutan dengan pisau masih menempel di wajahnya. Setelah peringatan itu, dia melempar belati itu dan pergi meninggalkan pria itu. Sementara itu, musik membuat adiknya emosional dan dia bertanya-tanya mengapa dia ingin menangis. Gadis itu merasa bahwa bahkan hanya dalam beberapa hari, sepertinya kakaknya telah melalui banyak hal. Dengan itu, dia berpikir bahwa kakaknya tidak sendirian karena dia selalu ada di sisinya. Kemudian dia melepas earbudnya dan berteriak bahwa kakaknya sangat menyebalkan karena menggunakan trik semacam itu. Pahlawan kita kemudian berbalik sambil tersenyum dan memberinya sebuah kotak hadiah kecil. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah pena emas dan mengatakan itu hadiah untuk Sion. Gadis itu ternganga saat mengenali pin holografik Artman yang canggih. Dia kemudian bertanya dari mana kakaknya mendapatkan uang karena benda itu harganya lebih dari 10.000. Wanita muda itu berpikir hadiahnya terlalu mahal dan ingin mengembalikannya, tetapi kakaknya teringat masa lalu. Dengan tangannya yang terluka, dia bersumpah bahwa di kehidupan baru ini, dia akan melindungi segalanya tentang adiknya. Sementara itu, para perundung yang tergeletak di tanah memohon bantuan medis tanpa hasil. Kemudian di rumah, adiknya mencoba pena baru itu menggambar dengan cahaya merah muda yang terang. Dia takjub bisa membuat gambar holografik di udara dengan begitu mudah. Pahlawan kita makan mie dengan sangat gembira dan mengatakan masakan adiknya adalah yang terbaik di dunia. Tapi, gadis itu memarahinya karena menghabiskan begitu banyak uang padahal mereka masih harus membayar sewa. Dia kemudian mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia sudah membayar sewa setahun penuh di muka. Pemuda itu membuat alasan yang dibuat-buat tentang kemitraan bisnis dengan seorang teman. Adiknya tidak tertipu kebohongan itu dan menyadari kakaknya sekarang menyimpan rahasia darinya. Namun, setelah melihat lebih dekat, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda di wajah kakaknya. Dia menyadari sudah lama sekali dia tidak melihat senyum bahagia dan tulus seperti itu darinya. Dengan itu, dia mendekat dan meletakkan tangan di bahunya dengan tatapan khawatir. Wanita muda itu kemudian memintanya untuk tidak memaksakan diri terlalu keras apapun yang terjadi. Protagonis kita hanya tersenyum dan mengangguk untuk meyakinkan kerabatnya. Di tempat lain, seseorang melaporkan bahwa pemimpin perundung itu terluka parah di rumah sakit dan bahkan penyembuh terbaik pun tidak bisa membuatnya pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari sebulan. Ketua dewan terkejut bahwa pria itu mengejar pahlawan kita dan berakhir seperti ini. Seorang wanita berkomentar bahwa sepertinya perundung itu akan melewatkan penilaian kelulusan, tetapi ketua dewan mengatakan itu tidak masalah karena dia hanya menjadi beban bagi tim. Tiba-tiba, seorang pria yang lebih tua memasuki ruangan untuk berbicara dengan tuan muda. Ini adalah Gong Xuan, Direktur Ketenagakerjaan di Universitas Nasional untuk Orang yang Terbangkitkan. Direktur itu mengatakan dia telah mengonfirmasi hasil internal dari tes peringkat terakhir. Dia kemudian mengungkapkan bahwa pahlawan kita sebenarnya peringkat C dan satu-satunya yang memiliki peringkat lebih tinggi darinya. Ketua dewan tetap diam, memproses informasi mengejutkan yang baru saja dia terima. Pria itu teringat bahwa ayahnya mengundang wakil ketua untuk menghadiri kelulusan. Jadi dalam keadaan darurat, dia bisa meminta keponakannya untuk mengisi posisi di tim, tetapi wanita yang duduk di kursi berlengan itu mengatakan dia terlalu khawatir tentang hal-hal ini. Ketua dewan kemudian menghadap direktur dengan tatapan percaya diri dan penuh tekad. Sambil tersenyum, dia bertanya apakah pria itu benar-benar berpikir dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam tes itu. Kemudian dia bersumpah bahwa pada hari penilaian tempur, semua orang akan tahu kebenarannya. Dengan tatapan dingin, dia menyatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada semua orang siapa yang benar-benar terkuat. Malamnya, pahlawan kita menyelesaikan latihan 100 kilometernya yang melelahkan. Di kamar mandi, dia berpikir bahwa dengan masalah uang teratasi, semuanya berjalan dengan baik. Tugas berikutnya adalah memenangkan hadiah 1 juta karibu dari penilaian kelulusan. Dengan begitu, dia bisa membayar kembali pinjaman dan menghormati kontraknya dengan manajer toko. Berbaring di tempat tidur, dia berpikir bahwa kurang dari sebulan lagi menuju penilaian penentu. Dengan itu, dia menutup matanya dan memutuskan untuk naik level beberapa kali lagi sebelum hari besar itu. Sistem kemudian mulai memuat perlahan, bersiap untuk memulai simulasi. Tepat setelah itu, sistem kerakusan akhirnya diaktifkan, menarik kesadarannya masuk, dan pahlawan kita pun dibawa kembali ke sarang dengan menara iblis. Dia kemudian mendekati bangunan menyeramkan itu untuk menyelidiki misterinya.
Pemuda itu ingat bahwa kelas terlemahnya, Raja Kematian, sudah berada di peringkat C menengah, tapi kelas terkuatnya, raksasa, potensinya dianggap tidak terdeteksi. Dengan itu, peringkat 2 kelasnya yang lain masih menjadi misteri besar. Tiba-tiba, kunci kosong peringkat SSS muncul melayang tepat di depannya. Dengan itu di tangan, protagonis kita menggunakan artefak itu untuk membuka gerbang menara. Gerbang itu kemudian terbuka, memperlihatkan pusaran energi dan dia memutuskan untuk mencobanya. Pemuda itu kemudian tersedot ke dalam portal tanpa ragu sedetik pun. Saat masuk, dia terkejut dengan apa yang ditemukannya di sisi lain portal misterius itu. Pemandangan berubah ke dataran berbintang di mana pemuda itu menyadari gravitasi di sana sangat berat. Pemuda itu benar-benar terkejut saat merasakan beban lingkungan di pundaknya. Jatuh berlutut, protagonis hampir tidak bisa berdiri tegak karena tekanan yang menghancurkan. Dia kemudian menyadari bahwa gaya gravitasi di tempat itu 10 kali lebih besar dari biasanya. Pada saat itu, pahlawan itu menyadari portalnya telah lenyap dan sekarang dia harus mengalahkan bos untuk bisa keluar. Saat dia mencoba bangkit, sebuah cakar raksasa bercahaya muncul menghantam tanah di sebelahnya. Lalu, seekor singa fantom, peringkat B, muncul sambil mengaum dan menunjukkan dirinya sebagai penjaga lantai ini. Sistem dengan cepat mengaktifkan rantai pengikat saat petir kuning mulai mengelilingi tubuhnya. Dengan perubahan selesai, pemuda itu menjadi asasin listrik level 10 yang siap bertarung. Tapi monster itu tidak menunggu dan menerjang pemuda itu dengan seluruh kecepatan spiritualnya. Meskipun tubuhnya terasa berat, sang pahlawan berhasil menghindari terjangan itu menggunakan refleksnya yang ditingkatkan. Mencoba serangan balik cepat, pemuda itu merasa gerakannya terlalu lambat karena beban tersebut. Karena ini, pukulannya hanya menyerempet monster itu dan dia gagal mengenai titik vitalnya. Pada saat itu, sang protagonis terkejut, menyadari dia melewatkan serangan penentu melawan musuh. Menderita karena tekanan, pemuda itu menyadari akurasinya menurun dan kelas asasin telah kehilangan keunggulannya. Monster itu mengaum dengan marah dan terus maju tanpa memberi pahlawan kita sedetik pun waktu istirahat. Dia bertanya-tanya, apakah semua monster di menara sekuat ini saat dia mencoba bertahan dalam pertarungan. Tepat pada saat itu, sistem mengaktifkan kelas purgatori raksasa, benar-benar mengubah penampilan prajurit muda itu. Dengan kekuatan baru ini, sang pahlawan mendapatkan bonus besar pada kekuatan dan staminanya untuk menghadapi tantangan fisik. Sang protagonis kemudian melancarkan pukulan dahsyat pada monster itu, menunjukkan bahwa keadaan kini berbalik menguntungkannya. Dengan itu, dia menggunakan kemampuan akumulasi gravitasinya untuk menghantam singa ke tanah dengan sebuah pukulan. Kekuatan dampaknya meningkatkan kekuatan serangan lebih dari 600%. Di lingkungan gravitasi tinggi ini, kekuatan pukulannya diperkuat 60 kali lipat. Monster itu menjadi benar-benar putus asa karena kekuatan serangan luar biasa yang diterimanya. Monster itu kemudian berteriak bahwa pemuda itu tidak akan bisa menghentikannya saat ia mencoba melawan, tetapi singa itu tidak tahan dan dikalahkan oleh bencana super berat gravitasi 3 kali lipat. Setelah serangan dahsyat itu, tangan pemuda itu babak belur dan dia hampir tidak bisa bernapas. Terbaring di kawah, dia melihat bahwa dia mendapatkan tulang singa phantom sebagai hadiah atas kemenangannya. Dengan 1.200 poin pengalaman, pahlawan itu akhirnya naik ke level 11. Sebuah layar kemudian menjelaskan bahwa setiap bintang pada kartu kelas mewakili pengganda statistik. Dia kemudian membandingkan kelasnya dan melihat bahwa Raksha lebih kuat dari asasin listrik. Bahkan dengan semua kekuatan ini, dia menyadari bahwa tidak ada kelasnya yang sudah mencapai peringkat B. Sang protagonis kemudian mulai memikirkan sesuatu yang telah mengganggunya sejak akhir pertarungan. Dia bertanya-tanya mengapa opsi melahap tidak muncul setelah dia mengalahkan monster itu. Selain itu, gerbang ke tingkat selanjutnya juga belum muncul dimanapun di peta. Dengan tatapan ketakutan, kemungkinan yang mengerikan melintas di benak pahlawan kita. Tiba-tiba, sebuah portal gelap kecil mulai terbentuk perlahan di langit berbintang. Portal itu meluas dengan cepat menjadi celah hitam besar di tengah kehampaan. Dari dalam kegelapan portal, beberapa pasang mata bersinar menatap balik ke arahnya. Pada saat itu, dia mengerti bahwa bos sejati dari lantai ini belum muncul. Portal itu kemudian memuntahkan sekawanan singa dan sang pahlawan menyadari monster yang dia kalahkan hanyalah makhluk biasa. Salah satu monster dengan cepat menerjang ke depan dan menyerangnya dengan ganas, melukai tangannya. Segera setelah itu, singa-singa lain mengelilinginya dan menyerang dari segala sisi tanpa ampun. Pemuda itu kemudian teringat peringatan raksasa tentang penderitaan tak berujung yang menantinya di menara. Suara monster dari masa lalu terus mengatakan dia harus menahan semuanya untuk menjadi lebih kuat. Dengan wajahnya yang babak belur, pemuda itu mengerti bahwa dia harus menaklukkan setiap tantangan yang datang. Tiba-tiba, dia terkesiap bangun di tempat tidurnya,
Menyadari itu semua hanyalah mimpi buruk, sang pahlawan duduk di tempat tidur, masih terguncang dan mencoba mencerna intensitas mimpi itu. Dia menyentuh tubuhnya dan merasakan sakit hantu dari pertempuran itu seolah-olah semuanya benar-benar nyata. Tetapi sang protagonis mengerti bahwa tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat di dunia yang kejam ini. Adegan kemudian beralih ke auditorium universitas di mana upacara kelulusan akan segera dimulai. Di antara penonton, kita melihat Gong Xuan, direktur layanan karir, mengawasi semuanya dengan saksama. Beberapa siswa berkomentar bahwa pejabat tinggi dari aliansi guild datang untuk menonton ujian. Salah satu siswa kemudian mengerti mengapa aturan ujian diubah tahun ini. Dia menjelaskan bahwa sekarang setiap tim membutuhkan 5 anggota dan salah satunya harus setidaknya peringkat E. Tepat pada saat itu, pembawa acara berdeham ke mikrofon untuk mendapatkan perhatian semua orang. Dia kemudian mengumumkan bahwa informasi peringkat siswa telah dikirim ke jam tangan mereka. Dengan itu, semua siswa melihat pergelangan tangan mereka dan mengaktifkan daftar holografik. Daftar itu menunjukkan nama dan peringkat siswa dengan ketua Gongting di puncak seperti yang diharapkan. Namun, seorang anak laki-laki berkacamata terkejut melihat sesuatu di daftar itu dan mengatakan itu tidak benar. Di bagian bawah daftar, nama pahlawan kita muncul diklasifikasikan sebagai peringkat E rendah. Mendengar ini, temannya yang berkacamata terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki peringkat serendah itu. Seorang gadis ingat bahwa hasil tesnya adalah peringkat C dan mempertanyakan bagaimana dia bisa turun ke level terendah. Para perundung menyimpulkan bahwa inti iblisnya rusak dan salah satu dari mereka menyesal tidak bisa satu tim dengannya. Karena ini, sekarang tidak ada yang mau membentuk tim dengan pemuda itu karena klasifikasinya. Di antara penonton, seorang siswa berkomentar bahwa pemuda itu pasti menyesal menolak undangan ketua. Sementara itu, ketua OSIS mengamati segalanya dengan tatapan serius dan penuh perhitungan. Di atas panggung, Direktur Gong Xuan mengamati keponakannya dengan tatapan tidak setuju. Dia berpikir tentang bagaimana keponakannya yang tidak berguna itu masih belum belajar cara menggunakan kekuatan sejati. Direktur itu kemudian memutuskan untuk memberinya pelajaran agar lawannya bahkan tidak akan lolos ujian. Pembawa acara menyuruh para siswa untuk segera membentuk tim mereka dan semua orang berlari ke arah Gongting. Kerumunan siswa dengan putus asa memohon untuk bergabung dengan tim ketua OSIS. Beberapa dari mereka menawarkan keahlian mereka, seperti seorang gadis yang mengatakan dia adalah penyembuh yang hebat. Salah satu anggota berteriak agar kerumunan mundur karena hanya ada satu tempat tersisa di tim mereka. Setengah jam kemudian, pembentukan beberapa tim akhirnya berhasil diselesaikan, sementara kelompok lain merayakannya, sang protagonis dan teman-temannya terisolasi di sudut. Kelompok pahlawan kita berkecil hati karena tidak ada yang mau bergabung dengan mereka karena peringkat mereka yang rendah. Mereka khawatir mereka bahkan tidak akan bisa lolos ujian karena tidak memiliki cukup anggota. Salah satu temannya marah dan berkata, tidak mungkin performa orang itu menjadi peringkat terendah. Sang protagonis kemudian menyadari bahwa peraturan itu dibuat khusus untuk menargetkan asrama mereka. Ujian tempur adalah kesempatan besar bagi siswa dan skor tim menentukan masa depan semua orang. Selain itu, jumlah monster disarang didasarkan pada ukuran setiap tim yang terbentuk. Oleh karena itu, memiliki lebih banyak orang di tim tidak menjamin skor yang lebih tinggi di akhir tes. Meskipun begitu, siswa terkuat membentuk tim bersama dan tidak ada yang mau satu tim dengan yang terlemah di sekolah. Melihat kebuntuan itu, seorang gadis mendekat dan memanggil Shang Zuo, salah satu teman protagonis. Dia mengatakan timnya hanya kekurangan satu orang dan mengundangnya agar dia tidak terjebak dengan orang-orang lemah. Pahlawan kita tahu bahwa jika keadaan terus seperti ini, mereka bertiga pasti akan tertinggal. Dengan begitu, mereka akan kehilangan hak untuk bersaing dan semua pelatihan mereka akan sia-sia. Teman sekamarnya kemudian meminta maaf kepada gadis itu dengan sopan menolak tawarannya. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan teman-temannya karena mereka berjanji untuk tetap bersama sampai akhir. Kelompok lain menjadi marah dengan penolakan itu dan menyebutnya anak nakal yang tidak tahu berterima kasih karena tidak menerima bantuan. Sekilas melihat daftar tim menunjukkan bahwa sebagian besar tim sudah penuh dan waktu hampir habis. Salah satu teman mulai panik karena mereka kekurangan satu anggota dan hampir tidak ada siswa yang tersisa. Dengan tatapan penuh tekad, sang protagonis berdiri saat matanya mulai bersinar. Dia memperhatikan bahwa direktur memiliki nama keluarga yang sama dengan ketua Gongting dan menyimpulkan mereka bersaudara. Pemuda itu kemudian menyadari bahwa aturan dan peringkatnya diubah hanya untuk menargetkan mereka. Tetapi dia tidak akan menyerah pada ujian, dan jika mereka menyerangnya secara terbuka, dia tidak melihat alasan untuk menahan diri. Dengan perubahan kelas selesai, petir kuning mengelilinginya, dan dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Di atas panggung, direktur dan asistennya terkejut saat merasakan ledakan kekuatan yang tiba-tiba.
Teman-temannya terkejut dan berteriak menanyakan apa yang dia lakukan dengan berubah wujud di sana. Di Akademi untuk para Awaken, ada tradisi khusus tantangan 1 lawan 1 kapan saja. Dengan tatapan penuh tekad, dia tahu ini adalah cara paling langsung untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Sang protagonis yakin bahwa ketua OSIS tidak akan menolak duel itu. Di seberang ruangan, pemuda pirang itu hanya menatap balik ke arahnya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Sang pahlawan tahu bahwa jika dia mengalahkannya, banyak pemain kuat akan ingin bergabung dengan timnya. Tapi tiba-tiba, suara seorang wanita memanggilnya dan bertanya apakah dia masih membutuhkan rekan satu tim. Dengan itu, gadis itu menawarkan diri untuk bergabung dengan timnya untuk ujian kelulusan tahun ini. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ling Yu dan mengatakan dia sudah peringkat D di SMA, jadi dia tidak akan menjadi beban. Teman-temannya ternganga, bertanya-tanya sejak kapan dia begitu dekat dengan wakil ketua, bahkan ketua OSIS pun terkejut dan anteknya tidak mengerti apa yang dilakukan sepupunya. Di atas panggung, Direktur Gong Xuan terkejut dan marah atas campur tangan gadis itu yang tak terduga. Saat dia berjalan, siswa lain bergosip mengatakan dia adalah seorang jenius dari kerajaan Suci He. Direktur kemudian memanggil namanya dan mengatakan dia tidak bisa ikut ujian karena dia adalah siswa pertukaran. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa dia belum pernah mengikuti tes resmi dan oleh karena itu akan melanggar aturan jika dia bergabung. Tiba-tiba, dekan universitas muncul dengan aura ungu setuju dengan direktur. Gong Xuan sendiri terkejut bertanya-tanya mengapa bos besar universitas muncul. Pria tua itu kemudian mendekati wanita muda itu dan bertanya mengapa dia terlibat dalam kekacauan ini. Sang protagonis bingung bertanya-tanya bagaimana dekan bisa berteleportasi jika kelasnya adalah seorang pejuang. Bos besar itu mengatakan partisipasinya akan membuat segalanya tidak seimbang dan dia setuju sambil tersenyum. Dengan mata bersinar hijau, pahlawan kita menyadari situasinya menjadi semakin rumit. Menggunakan skill analisisnya, sang pahlawan mencoba melihat peringkat keduanya tetapi tidak dapat mendeteksi apapun. Mendengar ini, Direktur Gong Xuan setuju dengan dekan dan mengatakan sekolah selalu mengikuti aturan. Dia menjelaskan bahwa misi universitas adalah untuk melatih para pejuang elit demi masa depan dunia. Lebih jauh lagi, dia mengingatkan mereka bahwa ujian kelulusan adalah tradisi kuno dan sangat penting bagi semua orang. Dekan kemudian bertanya bagaimana sekolah akan bertanggung jawab jika siswa kehilangan kesempatan mereka karena sesuatu yang tidak adil. Direktur berkeringat dingin bertanya-tanya apakah bos besar tahu dia mengubah sistem. Dia tidak percaya dekan bekerja sama dengan Ling Yu hanya untuk membantu anak dari asrama itu. Melihat situasi tersebut, pria itu memutuskan untuk mundur karena berpikir tidak ada gunanya melawan atasannya. Dia kemudian memberitahu keponakannya bahwa kemenangan sudah pasti karena saingannya memiliki tim yang lemah. Mengubah pikirannya, direktur setuju dengan dekan dan mengatakan aturan baru adalah kesalahan mereka. Dengan itu, dia menyatakan bahwa tim dengan anggota kurang dari 5 juga dapat mendaftar untuk ujian. Seketika, jam tangan kelompok itu bersinar dan formasi tim mereka berhasil dikonfirmasi. Teman-teman merayakannya dengan gembira dan memutuskan bahwa protagonis akan menjadi kapten tim mereka. Dekan berkomentar kepada gadis itu bahwa ketertarikannya pada anak laki-laki itu lebih besar dari yang dia bayangkan. Di satu sisi kita memiliki tim terkuat dalam sejarah dan di sisi lain 3 siswa peringkat terendah. Pria tua itu kemudian tersenyum dan bertanya-tanya sarang iblis mana yang akan mereka pilih untuk ujian. Seorang guru menjelaskan bahwa kapten sekarang dapat memilih sarang yang akan dihadapi tim mereka. Tiba-tiba, guru itu menerima pemberitahuan dan terkejut dengan kecepatan salah satu tim. Siswa lain terkejut melihat tim pahlawan kita telah membuat pilihan mereka. Salah satu siswa berteriak panik, tidak percaya mereka memilih tempat itu. Melihat ini, teman-teman si Chen menjadi sangat panik dan mulai berteriak agar dia segera membatalkan pilihan itu. Meskipun semua orang berteriak, pemuda itu tetap tenang, sementara yang lain bertanya apakah dia sudah benar-benar gila. Pada saat itu, sistem menjelaskan bahwa ujian kelulusan adalah pertama kalinya mereka akan menghadapi sarang iblis yang sebenarnya. Untuk mendapatkan poin, siswa harus mengalahkan semua monster biasa dan master kuat yang memimpin tempat itu. Selain itu, menyelesaikan tantangan dalam waktu kurang dari 1 jam memberikan 20 poin tambahan untuk skor akhir tim. Kita kemudian melihat bahwa setiap tingkat kesulitan memiliki pengganda yang berbeda untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang utama. Dengan logika ini, memilih sarang peringkat tipe raja secara teoritis dapat memberikan peserta maksimal 100 poin. Tim yang mendapatkan skor tertinggi dari semuanya akan menerima undangan langsung untuk bergabung dengan Imperial Guild yang bergengsi. Pemain terbaik dalam grup memenangkan posisi manajemen dan hadiah uang tunai sebesar 1.000 juta koin. Mendengar ini, para siswa ingat bahwa rekor sekolah adalah 90 poin dan bahwa sarang peringkat E sangat berbahaya.
Menyaksikan tim saingan, semua orang berkomentar bahwa kelompok Gongting memiliki peluang besar untuk memecahkan rekor bersejarah itu. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa pengajuan telah diterima dan anak laki-laki berkacamata terkejut dengan kecepatannya. Menatap panel dengan saksama, anak laki-laki itu terkejut saat menyadari bahwa tim protagonis adalah yang pertama kali mengirimkan. Pada saat itu, semua orang mengetahui bahwa sang pahlawan memilih untuk menghadapi sarang peringkat D, membuat ruangan menjadi sunyi senyap. Layar bersinar menunjukkan konfirmasi pilihan yang berani saat sistem menunggu persetujuan dari anggota tim lainnya. Sambil berteriak, para siswa mengatakan bahwa tidak ada yang pernah membersihkan tempat setingkat itu dan dia pasti salah menekan tombol. Teman protagonis menarik ke mejanya dan dengan putus asa bertanya apakah dia tahu bahaya yang baru saja dia pilih. Benar-benar putus asa, teman sekamarnya menjatuhkan diri ke lantai sambil menangis dan bertanya-tanya mengapa dia berakhir di tim orang gila ini. Saat itu juga, notifikasi konfirmasi bersinar di pergelangan tangan mereka masing-masing menanyakan apakah mereka menerima untuk melanjutkan misi yang mustahil ini. Dengan wajah berkeringat, pemuda itu memohon kaptennya untuk memikirkannya lagi karena sarang tingkat D benar-benar di luar kemampuan mereka. Dengan tatapan serius, sang pahlawan menegaskan bahwa dia telah memikirkannya matang-matang dan tidak akan menarik kembali keputusannya. Saat itu juga, sistem menunjukkan bahwa tim ketua OSIS juga telah memilih sarang peringkat D. Pilihan kelompok saingan kemudian dikonfirmasi dengan semua anggota menerima tantangan itu dengan segera. Para siswa lain ternganga, tidak percaya bahwa dua tim memilih tingkat tersulit. Dengan aura superioritas, tim ketua OSIS mengatakan bahwa ujian kelulusan tahun ini akan menjadi liar. Salah satu gadis dari kelompok saingan mencemooh para protagonis, menyebut mereka sekelompok pecundang yang sok. Sementara itu, kelompok pahlawan tetap terisolasi di sudut ruangan tanpa ada yang mendukung mereka. Para perundung terus tertawa mengatakan timnya akan hancur bahkan sebelum ujian dimulai. Meskipun diejek, teman berkacamata itu hanya menatap protagonis dengan tatapan penuh pikir. Dia memperhatikan aura kekuatan baru pada temannya dan ingat bahwa dia selalu berada di bawah perlindungannya saat kuliah. Dengan mata berbinar, pemuda itu akhirnya mengerti bahwa teman sekamarnya bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Dia kemudian menekan tombol konfirmasi dan mengatakan dia akan tetap bersama temannya sampai akhir karena kebersamaan mereka selama 4 tahun. Teman sekamar yang lain setuju, mengatakan mereka akan berakhir di tempat terakhir, jadi tidak ada bedanya. Anggota tim ketiga terkejut melihat teman-temannya telah menerima misi gila ini. Dia mengeluh bahwa seharusnya dia menjadi kepala asrama, tetapi sekarang dia yang terakhir membuat keputusan. Meski begitu, dia juga mengonfirmasi dengan mengatakan bahwa karena mereka akan lulus, lebih baik berusaha sekuat tenaga. Dengan itu, pendaftaran tim protagonis selesai dan semua anggota dikonfirmasi untuk sarang tersebut. Kelompok itu berkumpul di sekitar protagonis yang menatap teman-temannya, berterima kasih atas kepercayaan mereka. Dia kemudian meminta maaf kepada semua orang dan mengungkapkan bahwa dia memilih sarang peringkat D untuk mencoba memenangkan penghargaan MVP. Setelah mendengar ini, ketua OSIS mengerti bahwa sang pahlawan telah mengincar posisi puncak sejak awal. Dengan senyum percaya diri, pahlawan itu memberitahu teman-temannya bahwa mereka akan mendapatkan skor tertinggi bersama-sama, tetapi ketua OSIS menyatakan bahwa penghargaan MVP akan menjadi miliknya dan persaingan di antara keduanya akhirnya dimulai. Teman berkacamata itu terkejut dengan keberaniannya, sementara protagonis menghadapi tantangan secara langsung tanpa rasa takut. Dengan mata bersinar keemasan, sang saingan menyatakan bahwa hanya ada satu yang terkuat di seluruh sekolah. Salah satu anggota tim ketua OSIS berkomentar bahwa dia belum pernah melihat pemimpinnya dengan ekspresi seperti itu di wajahnya. Pada saat itu, persaingan antara kedua pemuda itu akhirnya terungkap untuk dilihat oleh semua siswa. Di atas panggung, dekan tersenyum dan mengomentari betapa indahnya masa muda karena tidak takut pada hal yang tidak diketahui. Gadis di sebelahnya berpikir pemuda itu terlalu percaya diri dalam memilih sarang yang begitu sulit untuk tim. Sebuah layar kemudian menjelaskan bahwa sarang peringkat D memberikan pengganda 3 kali lipat dan dapat mencapai hingga 150 poin. Meski begitu, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dan dengan kekuatan kelompok saat ini, pilihan ini bukanlah yang terbaik. Pria tua itu kemudian ingat bahwa hanya ada waktu setengah bulan lagi sebelum ujian tempur resmi dimulai. Karena itu, dia pikir tidak mungkin untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam waktu sesingkat itu. Sementara siswa lain berlatih di ruang simulasi, dia hanya berharap tim pahlawan melakukannya dengan baik. Adegan berubah ke halaman sekolah di mana kelompok protagonis benar-benar kelelahan di tanah. Teman berkacamata itu mengeluh bahwa semua orang ada di ruang latihan, melatih kekuatan mereka dan melawan monster. Sementara itu, protagonis membuat mereka melakukan hal-hal seperti dodgeball, balap lari, dan maraton. Sang pahlawan kemudian menjelaskan bahwa melatih kekuatan elemen dan pertarungan virtual tidak ada artinya pada saat ini.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ketika rasa takut dan hal yang tidak diketahui menghantam mereka di sarang sungguhan, teori tidak akan ada gunanya. Yang akan menentukan nasib semua orang dalam pertarungan nyata bukanlah kombo yang dilatih, tetapi insting setiap orang. Dengan itu, dia mengungkapkan bahwa semua latihan stamina dan kecepatan dimaksudkan untuk mempertajam insting tubuh mereka. Dia terus menjelaskan bahwa simulasi sekolah tidak banyak membantu dan pelatihan yang sebenarnya ada di dalam sarang. Pemuda itu kemudian merenung bahwa orang normal tidak memiliki akses ke tempat-tempat ini, hanya orang-orang yang memiliki hak istimewa. Sementara itu, kita melihat saingannya berlatih di sarang sungguhan menghancurkan monster dengan pedang cahaya. Para elit melakukan semua yang mereka bisa untuk memperlebar kesenjangan kekuatan dan selalu berada di puncak rantai makanan. Sejak mereka lahir, para pemuda ini ditakdirkan untuk menjadi yang terkuat dari semuanya. Karena itu, mereka memiliki hal-hal yang orang biasa habiskan seumur hidup mereka untuk mencoba mencapainya tanpa hasil. Salah satu teman protagonis kemudian bertanya apa yang bisa mereka yang tidak punya apa-apa lakukan untuk bersaing. Sang pahlawan menjawab bahwa mereka harus masuk ke Imperial Guild dengan skor tertinggi untuk menembus penghalang itu. Teman-temannya mengerti bahwa ujian kelulusan adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melampaui orang-orang yang memiliki hak istimewa. Lebih jauh lagi, pemuda itu tahu ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk melampaui mereka semua sekaligus. Dengan tatapan penuh tekad, dia bersumpah akan menepati janjinya dan mereka pasti akan menang.